Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya Jessica Tulang Perutu. Kali ini perkenankanlah saya untuk menjelaskan tentang salah satu materi tentang mengapa kaum biarawan biarawati tidak menikah. Selamat menyaksikan. Kaum biarawan biarawati tidak bisa menikah. Sebelum mengetahui hal itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari panggilan hidup dan panggilan hidup membiara. Panggilan hidup merupakan anugerah Allah. Manusia dipanggil untuk hidup bersama Allah. Setiap manusia pasti sudah memiliki atau menentukan panggilan hidupnya sendiri. Seperti yang kita ketahui, ada orang yang sudah memilih panggilan hidup untuk berkeluarga, dan ada juga orang yang memilih untuk tidak berkeluarga. Mereka lebih memilih untuk hidup selibat atau membiara. Setiap panggilan hidup memiliki konsekuensi, dan ini menunjukkan Allah sebagai faktor utama dalam keselamatan. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang panggilan hidup membiara. Hidup membiara atau selibat adalah hidup bagi orang yang tidak menikah. Mereka terpanggil untuk mengikuti Yesus Kristus secara total dan meneladani semua sikap dan tindakan Yesus di dalam terang milik Injil. Siapa saja yang termasuk ke dalam golongan biarawan biarawati, dan bagaimana panggilan hidup membiara itu muncul. Biarawan biarawati itu berasal dari kata biara. Yang dimaksud biara di sini adalah bangunan tempat tinggal kaum laki-laki dan perempuan yang mengkhususkan diri terhadap ajaran agama di bawah naungan Injil Yesus Kristus. Kaum biarawan biarawati adalah orang-orang yang hidup di dalam biara dan memilih hidup selibat atau tidak menikah, serta memfokuskan seluruh hidup untuk mengabdi sepenuhnya dan mengikuti panggilan Tuhan untuk mewartakan kabar gembira. Kaum biarawan terdiri dari dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok biarawan tertahbis, dan yang kedua kelompok biarawan tidak tertahbis. Kelompok biarawan tertahbis ialah para biarawan yang menerima tahbisan imamat. Kaum biarawan tidak tertahbis ialah yang biasa kita kenal dengan frater atau bruder. Sedangkan biarawati adalah yang biasa kita sebut dengan suster. Hidup membiara tidak ditentukan oleh fungsi atau pekerjaan, melainkan oleh corak atau cara kehidupan, khususnya kehidupan yang ada di dalam. Para biarawan biarawati dalam hidup membiara biasanya mengucapkan 3 kaul. Kaul adalah janji sukarela kepada Allah untuk melaksanakan suatu tindakan yang sempurna yang diucapkan oleh seorang kaum religius. Kaul yang diikrarkan meliputi kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah kaul kemurnian. Kaul kemurnian adalah panggilan hidup yang bebas yang dapat dilakukan oleh siapapun yang memilih untuk tidak menikah dan tidak memaksakan dirinya untuk menikah. Dalam biarawan biarawati, kaul kemurnian ini untuk menunjukkan penyerahan diri mereka secara total untuk tidak menikah. Mereka merelakan hak mereka untuk berkeluarga untuk menjaga ketaatannya kepada Allah, serta ingin menunjukkan kemurnian dirinya karena penyerahan dirinya secara total kepada Allah. Yang kedua adalah kaul ketaatan. Yang dimaksud dengan kaul ketaatan adalah para kaum biarawan biarawati berjanji kepada Allah untuk taat kepada para pimpinan yang sah dalam hal segala sesuatu. Dalam hal ini, para kaum biarawan biarawati menyerahkan segala urusan kepentingan hidupnya kepada pimpinannya. Yang ketiga adalah kaul kemiskinan.
Yang dimaksud dengan kaul kemiskinan adalah mereka melepaskan segala hak milik mereka dan melepaskan serta meninggalkan segala barang-barang yang berbau fana. Dari seluruh penjelasan yang sudah ada, sebenarnya kita sudah menemukan titik terang jawaban mengapa kaum biarawan-biarawati tidak dapat menikah. Hal itu disebabkan karena kaum biarawan-biarawati adalah orang-orang yang bergabung dalam suatu tarekat atau ordo religius. Para kaum biarawan-biarawati tidak bisa menikah karena telah mengucapkan 3 kaul, yaitu kaul kemurnian, kaul kemiskinan, dan kaul ketaatan. Setelah para kaum biarawan-biarawati mengucapkan ketiga kaul tersebut, mereka harus menjalankan, melaksanakan, serta menjaga kesucian dari ketiga kaul yang telah mereka ucapkan. Hal ini juga bisa dijawab karena para kaum biarawan-biarawati tidak menikah. Ada alasan kanonis dan teologis. Alasan kanonisnya adalah ada peraturan gereja yang mengatakan kaum biarawan-biarawati tidak bisa menikah. Sedangkan alasan teologis karena mereka ingin mengikuti Kristus yang tidak menikah karena ingin menunjukkan kemurnian yang ditunjukkan oleh Yesus dan tokoh suci lainnya. Mereka juga ingin memberikan pelayanan seumur hidupnya, dan hal ini mereka lakukan untuk menunjukkan hidup murni di hadapan Allah. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke semua teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.